Barusan gelap ya, gelap sekali ya. Tapi bukan karena listriknya mati dan juga bukan karena kesalahan teknis, tapi memang gelap. Kurang lebih inilah yang mungkin disampaikan oleh teman-teman mahasiswa yang bergerak dalam beberapa hari terakhir ini, mulai dari hashtag Indonesia Gelap dari sosial media, kemudian bergeser ke aksi massa yang terjadi di seluruh wilayah di tanah air, Jakarta, Jawa, Bali, juga Kalimantan, di Sumatera juga. Selain Indonesia Gelap, ada lagi hashtag yang juga sudah ramai digaungkan di media sosial. Kabur aja dulu. Kira-kira inilah bentuk ungkapan kegelisahan masyarakat yang diwakili oleh adik-adik mahasiswa dalam satu pekan terakhir ini. Tapi pertanyaannya bagaimana pemerintah merespon? Pemerintah dalam hari ini bagaimana Presiden merespon? Sudah bersama saya Kepala Komunikasi Presiden malam hari ini di One on One, Mirsa. Ada Bang Hasan Nasbi. Selamat malam, Bang Hasan. Selamat malam, Anggi. Sehat? Alhamdulillah sehat. Gelapnya sampai ke istana nggak? Di sini terang. Terang ya. Pesan Indonesia Gelap ya Bang ya? Iya. Kita sudah sama-sama mengikuti dari hashtag di media sosial, kemudian bergeser ke aksi massa. Teman-teman mahasiswa bergerak serentak kalau saya bisa bilang. Bagaimana Pak Prabowo merespon hal ini, Pak Hasan? Iya, kalau Pak Prabowo kan beliau sudah berhitung secara sangat matang soal program kerja, apa yang mau dilakukan, termasuk juga soal efisiensi. Kalau kita mau jujur kan ini awalnya berawal dari efisiensi. Kemudian ada disinformasi soal efisiensi ini bahwa ada biaya operasional perguruan tinggi yang dikurangi. Maaf nih saya potong, sebelum kita masuk ke disinformasi, efisiensi, responnya terhadap Indonesia Gelap itu gimana? Benar nggak sih ngerasain atau itu cuma karangan aja nih masyarakat? Iya, kalau mau bicara kan harus pakai data. Nggak boleh pakai perasaan. Coba cek laporan IMF tahun 2025. Akhir tahun 2024, awal tahun 2025. Indonesia itu sekarang negara dengan perekonomian terbesar ke-8. Anda mau bilang negara dengan perekonomian terbesar ke-8 sebagai negara yang gelap? Mau cari negara yang terang seperti apa? Nggak sesuai dengan datanya. Kita mungkin tahun ini ngebalap Inggris dan Prancis. Makanya kita jadi negara dengan perekonomian terbesar ke-8. Mungkin tahun depan, 2 tahun lagi kita bisa ngebalap Brazil. Karena tipis saja jarak perekonomian kita dengan Brazil. Setelah itu kita target Jerman. Dan mungkin nanti endingnya kita bisa jadi negara dengan perekonomian terkuat dan terbesar nomor 4. Di dunia kita bicara bukan skala Asia Tenggara bukan lagi ya? Bukan skala Asia Tenggara di dunia. Ini yang mau dibilang gelap. Rata-rata pertumbuhan ekonomi dunia 3,3%. Kita tumbuh selalu di atas 5%. Negara kayak gini yang mau dibilang gelap. Banyak negara yang mungkin cuma tumbuh 1%, 2%, bahkan mungkin minus. Kalau ada suara-suara sumbang di luar sana yang bilang itu kan data, siapapun kan bisa. Ya terus mau bicara pakai apa? Mau perasaan diadu dengan data? Nggak bisa ya. Oke. Artinya, jadi yang menang mana? Mau menang perasaan atau mau menang data? Jadi menurut saya begini, selain kepalan yang kita bawa ke lapangan tuh, kepala juga harus kita bawa loh. Menarik nih, tidak hanya kepalan teriak-teriak aja, iya, tapi selain juga kepala juga kita harus bawa. Sehingga kita datang dengan sesuatu yang bisa dipertanggungjawabkan, dengan logika yang bisa ditegakkan. Benar nggak Indonesia gelap? Atau ini hanya ujaran ketidaksukaan, ujaran kebencian terhadap pemerintah, yang mungkin juga sebelum pemerintah ini dilantik, mereka juga sudah tidak suka. Kemudian ketika ada 1-2 disinformasi, kemudian diimplementasikan lah, direalisasikan lah ketidaksukaan Bang itu. Hasan, apakah kita bisa nyebut ini ujaran kebencian ketika hampir semua, kalau kita melihat yang terjadi beberapa hari terakhir ini, mahasiswa hampir di Saya tidak melihat resonansinya dengan perasaan masyarakat. Tidak mewakili perasaan masyarakat. Tidak beresonansi dengan pikiran publik kan. Oke, jadi siapa menurut Anda tuh yang diwakili? Enggak, menurut saya hari ini memang kan ada yang protes. Ada yang turun ke jalan, tapi kan kita bisa lihat sendiri, apakah itu beresonansi dengan perasaan masyarakat? Apakah misalnya efisiensi yang mereka tolak itu beresonansi dengan pikiran-pikiran publik? Saya rasa tidak. Gitu. Oke, tadi disebutkan ada disinformasi terkait efisiensi. Di bagian mananya kalau menurut Anda? Ya itu tadi disinformasi tentang biaya operasional perguruan tinggi dikurangi, beasiswa dikurangi. Ya KIP kuliah dikurangi. UKT Padahal semakin mahal. Arahan presiden jelas.
yang diefisienkan itu kan belanja-belanja berlemak aja. Belanja berlemak itu biasanya belanja barang dan belanja modal. Tapi belanja pegawai harus dipenuhi. Belanja layanan publik harus dipenuhi. Biaya operasional perguruan tinggi ini bagian dari layanan publik harus dipenuhi. Beasiswa, KIP, kuliah itu bagian dari layanan publik harus dipenuhi. Bansos, subsidi itu bagian dari layanan publik harus dipenuhi, bukan bagian dari belanja-belanja yang terkena efisiensi. Kalau kita berbicara soal KIP nih, Bang Hasan, kalau kurang lebih di seluruhnya ada sejutaan mahasiswa ya penerima KIP ini. Tapi saya mendengarkan aspirasi dari teman-teman mahasiswa, katanya ada sekitar 600-an yang terancam kehilangan atau bahkan tidak dapat lagi melanjutkan KIP. Itu benar apa enggak tuh? Tidak benar sama sekali. Penjelasannya gimana itu? Kok bisa sampai mereka mendapatkan informasi itu? Kita tidak tahu. Kan sekarang ini era media sosial. Kadang-kadang orang melempar isu yang tidak punya dasar, melempar isu di media sosial, kemudian viral, kemudian dijadikan pegangan. Padahal kan sudah dinyatakan berkali-kali tidak seperti itu. Menteri Keuangan sudah bilang enggak. Kepala Komunikasi Presiden sudah bilang enggak. Menteri Sekretaris Negara sudah bilang enggak. Tapi kalau tetap ngotot dengan itu, ya apa boleh buat. Makanya saya bilang, selain kepalan, tangan, kepala juga dibawa. Kepala juga harus kita bawa. Karena ini tidak meresonansi dengan masyarakat, tidak beresonansi dengan masyarakat. Tapi kita tetap harus menghargai ya namanya kebebasan berpendapat, bersuara. Tapi benar juga harus ada yang diperhatikan ketika jadi datang. Jadi lebih baik bicara dengan data daripada bicara dengan perasaan. Lebih baik bicara dengan data. Nah, kalau kita Indonesia gelap seperti itu tadi. Datanya tidak gelap. Oke. Jadi kalau dia ngomong kau saja yang gelap, itu benar juga berarti kalau begitu. Mungkin bahasa saya tidak bisa seperti itu. Kan ada tuh beberapa juga pernyataan-pernyataan dari pejabat publik. Mungkin perasaannya yang gelap, mungkin pikirannya yang gelap gitu. Tapi data-data tidak menunjukkan Indonesia gelap. Data bahkan tidak menunjukkan seperti itu. Karena data-data menunjukkan sekarang itu kan pergerakan kemajuan dan kiblat ekonomi dunia itu bergerak ke timur. Sementara negara-negara yang hari ini kita anggap advance, mereka declining. Negara-negara yang tumbuh dan melejit hari itu kan negara-negara di timur, ada India, ada Cina, ya kan, ada Rusia yang Barat tidak mau mengakui Rusia, ada Indonesia, negara-negara di timur, negara-negara di selatan belahan bumi sekarang sedang melejit maju. Kita lagi mau menuju situasi yang lebih terang benderang nih, jadi bukan menuju kegelapan kita ini. Gitu. Data menunjukkan seperti itu. Oke. Nah, berbicara soal efisiensi, mungkin kalau misalnya tidak dirasakan masyarakat dalam arti ini mahasiswa mungkin nggak juga akan berteriak kan Bang ya. Berbicara soal efisiensi, arahan Presiden memang jelas untuk belanja-belanja yang tidak esensial misalnya untuk pemotongan ATK, tidak untuk belanja pegawai. Tapi ada beberapa suara-suara dari misalnya ASN dan lain-lain yang menyampaikan sebagian pekerja-pekerja kontrak KI itu istilahnya di beberapa kementerian ada yang dirumahkan dan lain. Bagaimana Presiden merespon ini? Nggak, arahan di beliau jelas itu. Ya jadi kalau yang untuk tenaga kerja yang esensial, kecuali kan ada juga gini, ada konsultan selesai kontraknya nggak diperpanjang ya selesailah. Ada tenaga lepas yang kemudian memang sudah selesai, ya mungkin saja tidak diperpanjang oleh institusi masing-masing. Tapi yang pegawai ya, yang esensial ya semuanya kan dilanjutkan gitu. Jadi biaya gaji mereka itu merupakan kewajiban dari negara dan itu akan ditanggung oleh negara. Menurut saya ini pasti ada shock lah. Pasti ada shock. Ketika orang terbiasa dengan kenyamanan dicabut. Kita kan sering mendengar di publik ya. Ketika akhir tahun kalau sudah masuk bulan Oktober, bulan November, bulan Desember itu hotel-hotel penuh ya. Event-event banyak sekali. Kalau ditanya lagi ngapain, ngabisin anggaran. Kata-kata ngabisin anggaran ini kan sering kita dengar gitu. Dan itu bahkan jadi jokes sendiri di dalam pemerintahan ngabisin anggaran. Ya pasti ada yang terganggu kenyamanannya ketika misalnya belanja seperti ini dikurangi atau bahkan dipangkas habis supaya belanja kita nanti itu bisa jauh lebih efisien. Anggi, yang paling sering dijadikan contoh itu, yang paling ekstrim itu dua, belanja perjalanan dinas sama belanja ATK. Belanja perjalanan dinas kita itu 44,4 triliun. Kalau kita potong separuhnya saja seperti arahan Presiden, itu 22 triliun. 22 triliun itu sudah bisa memperbaiki 11.000 sekolah.
atau bisa membeli lebih dari 3 juta ton gabah petani dengan harga minimal Rp6.500. Masih ada sisa, kita bisa jadikan program cek kesehatan gratis. ATK kita, kalau dikumpulkan semua total belanja ATK itu 40 triliun juga. Seluruh kementerian ini berbicara? Seluruh kementerian, lembaga, sampai pemerintah daerah. Itu 40 triliun. Sementara dengan kemajuan teknologi, hari ini kita paperless kita berbicara ya. Iya, mungkin bisa itu dikurangi. Dan itu kalau hemat 50% aja udah nambah 20 triliun lagi. Nah ini yang belanja-belanja seperti ada seminar, FGD, kajian, acara-acara seremonial, itu kalau dikumpul-kumpul, itu besar sekali jumlahnya. Dan itu bisa digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sangat produktif. Bang Hasan, apakah seminar-seminar tersebut, FGD tersebut memang tidak diperlukan sebenarnya selama ini di kementerian dan lembaga? Tidak, maksudnya? Tidak diperlukan sekali, itu nggak esensial ini banget. Kan efisiensi ini kan bukan berarti semua dibikin nol. Tetap ada, hanya dikurangi. Tapi jangan sebegitu besar gitu loh. Kajian-kajian ratusan ribu kajian mungkin dibikin dalam 1 tahun anggaran, mungkin kita nggak butuh sebanyak itu. Mungkin kita butuh feasibility studies ketika membangun. Tapi ada kajian di setiap bahkan di setiap departemen di bawah lembaga, di setiap kedeputian, di setiap direktorat dan segala macam, yang mungkin itu juga berulang-ulang. Mungkin juga hasil kajiannya dari tahun ke tahun juga sama temanya gitu. Itu kalau kita bongkar-bongkar aja file lama, kita sudah banyak dapat sekali kajian-kajian itu. Artinya boleh dibilang selama ini belanja itu banyak pemborosan di kementerian lembaga, bahkan sampai ke pemerintah daerah yang tidak berguna sebenarnya, tapi tetap masih dipertahankan. Kalau kita hitung-hitung ya, penghematan yang diinstruksikan oleh Presiden itu kan hanya 306 triliun. Betul. Dibandingkan dengan APBN kita 3.600 triliun, nggak nyampe 10%. Kira-kira 8,5% aja. Dan itu masuk akal. Ini bukan penghematan ekstrim yang dilakukan oleh negara-negara seperti Argentina, seperti Amerika Serikat. Gitu, mereka lebih ekstrim dari kita. Jauh, tapi dengan hanya 8,5%, kenapa seolah-olah nih kayak udah mau kiamat nih, efisiensi luar biasa, teriak semua. Ya kan? Nanti kita jawab, kita bahas nanti. Usai jeda, One on One akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di One on One bersama saya Dwi Anggia Birsa. Kita masih akan berbincang dengan Kepala Komunikasi Presiden Pak Hasan Hasbi. Bang Hasan, ini kalau Anda bilang tadi efisiensi yang dilakukan 300-an triliun itu hanya 8,5% dari APBN kita. Tapi kok kenapa ini kayak udah mau kiamat semua nih, efisiensi ini berdampak ke semua lini. Bahkan ada yang menyebutkan bahwa ini pendidikan udah nggak jadi prioritas lagi nih. Gimana nih pemerintah gitu? Kesehatan nggak masuk lagi nih. Justru pendidikan, kesehatan, sumber daya manusia lah ya, itu fokus utama Presiden Prabowo. Kalau kita bicara program prioritas dan program hasil terbaik cepat, hampir semua kita bicara soal sumber daya manusia. Kan infrastruktur sudah ada. Sekarang kita bergerak ke penguatan sumber daya manusia. Jadi nggak bisa bilang begitu. Untuk program ini biaya-biaya belanja pemerintah sebagian besar ini untuk penguatan sumber daya manusia, karena kita mau menuju Indonesia emas itu jangan hanya usianya yang emas. Kalau hanya sekedar usianya yang emas, kita akan sampai di situ, insya Allah. Maksudnya usia 100 tahun itu kita akan bisa aja sampai di titik bisa itu, sampai tapi di titik kualitasnya emas enggak gitu. Makanya hari ini untuk sekitar 20 tahun yang akan datang, kita benar-benar harus bekerja keras untuk mewujudkan generasi emas itu. Di usia Indonesia yang emas, generasinya juga harus generasi emas. Jadi salah besar kan mengatakan bahwa soal pendidikan, soal sumber daya manusia itu tidak menjadi prioritas pemerintah. Kalau ada yang bersuara sumbang bahwa ini kan amanat konstitusi, anggaran pendidikan itu harus 20% dari APBN, tapi nggak tercerminkan katanya. Coba boleh dielaborate nggak Bang? Bahwa benar ini 20%? 700-an triliun lebih anggaran untuk sektor pendidikan. Tapi sempat kena efisiensi juga kan kemarin di sektor pendidikan. Begini, kalau yang misalnya monitoring, evaluasi itu terkena, tapi totalnya tetap 20%. Yang untuk yang hal esensi, untuk KIP, untuk beasiswa, pendidikan dan lain-lain itu nggak terpotong. Tidak terpotong.
Oke, jadi bisa dijelaskan, ditekankan kembali kalau efisiensi ini memang tidak memangkas hal-hal yang urgent untuk kebutuhan publik. Enggak. Hal-hal yang esensial tuh enggak. Hal esensial. Nah ini saya bingung gini, nih. Kalau kenapa distorsi itu misalnya begini. Itu. Kenapa tetap jadi ada video misalnya, masyarakat tetap ribut gitu loh. Ada video, masyarakat tuh harus diterjemahkan, tidak seluruh masyarakat ya. Masyarakat tertentu kan kita lihat di lapangan masyarakat yang mana terlihat gitu sekali segmentednya. Jadi ada video karyawan yang bikin video di TikTok misalnya, ini terkena efisiensi, ini saya kerja lampu gelap-gelapan, nggak ada. Di mana orang kerja lampu dimatiin? Enggak. Di mana? Terus maksudnya apa, yang bikin video itu hoax, nggak benar berarti? Iya nggak benar, kalau lagi kerja ya lampu dinyalain lah. Kalau kamu keluar dari ruangan selesai kerja lampu dimatiin, kan gitu aja. Kalau mau efisien. Lagi kerja AC dimatiin, ya nggak begitu efisiensi. Kalau lagi kerja ya AC-nya dinyalain. Kalau udah selesai kerja AC-nya dimatiin, sesederhana itu kok gitu. Tapi bikin video-video ini kan ya ada aja orang yang sengaja membuat disinformasi. Musuh kita itu DFK namanya. Apa itu DFK? Disinformasi, fitnah, kebencian. Tapi kan sekarang sumber informasi nggak hanya media kayak TV One. Sumber informasi itu ada telapak tangan kita hari ini. Dan itu siapa aja bisa bikin tuh. Mau dia punya skill jurnalisme, nggak punya skill jurnalisme, jadi penyedia informasi dia. Mau perasaannya lagi baik, perasaannya lagi nggak baik, tergantung moodnya informasinya keluar. Jadi penyedia informasi dia. Kalau misalnya itu tiba-tiba viral dianggap sebagai sesuatu yang betul-betul terjadi gitu. Padahal kalau dicek nggak ada yang seperti itu kan gitu. Jadi artinya pemerintah, Anda melihat yang terjadi di sosial media hanya segelintir orang yang benci, yang bikin berita bohong. Provokatif gitu jatuhnya. Iya, misalnya kan tidak semua yang bikin, ada beberapa sedikit orang yang bikin, tapi kemudian diyakini oleh beberapa orang yang lainnya, sehingga orang ini termakan oleh isu-isu yang tidak benar seperti itu. Seperti itu ya. Selanjutnya nih, Bang Hasan, gini, kita berbicara. Sudah 1 minggu misalnya adik-adik mahasiswa demo, tolak pemotongan anggaran pendidikan, nggak dipotong. Tolak pemotongan biaya operasional perguruan tinggi, nggak dipotong. Tolak pemotongan KIP, nggak dipotong. Jadi yang disuarakan itu sudah berkali-kali dibilang itu nggak seperti itu, tapi tetap disuarakan seperti itu. Nah, coba nanti kita bedah satu-satu melebar ya. kemana-mana gitu. Kan ada 13 tuntutan tuh. 13 tuntutan baru beberapa hari terakhir ya. Sebelumnya nggak itu kan. Ada di checklist coba. Ciptakan pendidikan gratis, ilmiah dan demokratis. Batalkan pemangkasan anggaran pendidikan. Responnya? Iya kan sekarang dipotong. Pendidikan gratis kan. Cabut proyek strategis nasional yang bermasalah, PSN menjadi alat perampasan tanah rakyat, itu? Semua yang bermasalah sekarang diusut loh sama pemerintah. Itu menjawab semuanya ya? Iya, semua yang bermasalah diusut loh. Ini kesempatan nih buat saya nih. Mungkin buat enlightenment juga buat yang menyuarakan demonstrasi di luar. Menolak revisi Undang-Undang Minerba. Menurut mereka revisi Undang-Undang hanya jadi alat pembungkaman bagi rezim untuk kampus-kampus dan lingkungan akademik. Itu gimana responnya? Ya ini kan undang-undangnya belum jadi diskusinya, tapi begini. Kadang-kadang kita maunya semuanya gratis. Undang-undang Minerba udah diketok kan? Ya, kita mau semuanya gratis. Tapi kalau disuruh dikasih kail biar dapat uang, nggak mau kerja. Tapi maunya semua dapat uang, dihabiskan. Tapi kalau disuruh inilah supaya Anda juga punya tambahan, dikasih ladang, dikasih kebun, dikasih kolam buat bekerja, nggak mau. Jadi uang kan nggak turun dari langit. Nggak tiba-tiba muncul dari perut bumi juga, kan itu harus diusahakan. Kalau ada kesempatan kayak gitu, menurut saya kesempatan-kesempatan untuk perguruan tinggi mendapatkan tambahan biaya untuk memperbaiki mungkin kualitas dosen, menambah biaya riset, memperbaiki gedung-gedung kuliah, kenapa enggak? Jadi dikasih kesempatan untuk universitas. Kenapa enggak gitu ya? Yang kayak gitu? Nah, tuntutan selanjutnya, cabut instruksi Presiden nomor 1 nih soal itu soal efisiensi. Nggak mungkin dicabut. Sudah dijalankan, nggak mungkin dicabut. Jadi kalau menurut Anda ini apa tuntutannya, nggak logis juga? Menurut saya tuh kalau itu dicabut berarti yang menuntut ini mendukung pemborosan, mendukung kebocoran anggaran atau gimana? Itu ya. Realisasikan anggaran tunjangan kinerja dosen ya. Sebelumnya kan nggak dianggarkan memang. Ya, tunjangan kinerja dosen akan dipenuhi oleh pemerintah. Akan dipenuhi ya. Ini menjawab nih untuk adik-adik mahasiswa yang melakukan unjuk rasa dengan sejumlah tuntutannya harus menyimak nih respon dari Bang Hasan malam ini. Efisiensi dan rombak kabinet merah putih. Kabinetnya dianggap terlalu rombak yang mendapat mandat
ya untuk memerintah dan membentuk kabinet itu presiden. Presiden, Ya, prerogatifnya kasih presiden. kesempatan Ya. buat presiden menjalankan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan yang beliau inginkan. Oke. Kecuali Anda bisa tunjukkan mana yang tidak ada gunanya. Dari lembaga dan kabinet yang dibentuk oleh presiden, Anda bisa tunjukkan mana yang tidak berguna. Silakan didiskusikan. Tapi hari ini Semuanya penting, semuanya penting, berguna. Semuanya berguna. Karena kalau saya mengikuti teman-teman mahasiswa menyebutkan kan meminta efisiensi pemerintahan, tapi kabinetnya aja nggak efisien menurut mereka, itu dijelaskan tuh. Kadang-kadang logikanya simplifikasi. Jadi untuk mengawal 3.600 triliun, untuk memacu juga pertumbuhan ekonomi 8%, butuh sumber daya, butuh kelembagaan yang juga memadai. Untuk membangun masyarakat, mempercepat pembangunan, butuh kelembagaan-kelembagaan yang fokus. Dulu kita punya mungkin menterinya digabung-gabung, padahal bidang pembangunannya berbeda. Kita punya 40-an lebih bidang pembangunan, tapi kita gabung-gabung. Jadi ada yang dikorbankan. Misalnya pekerjaan umum, perumahan rakyat. Okay. Pekerjaan umumnya maju, tapi perumahan rakyatnya tidak terlalu maju. Kalau mau fokus, ini harus jalan semua. Pekerjaan umumnya harus maju, perumahan rakyat juga harus, makanya butuh lembaga yang fokus. Lingkungan hidup dan kehutanan juga seperti itu. Lingkungan hidup dan kehutanan dua cara menghasilkan pendapatan negara dengan fokus yang berbeda. Dua-duanya bisa menghasilkan pendapatan negara yang luar biasa. Tapi mungkin selama ini kehutanannya yang maju. Tapi lingkungan hidupnya agak terabaikan. Nah ini kalau misalnya mereka masing-masing, mereka bisa fokus untuk merealisasikan target-target dari Jadi argumentasi presiden. Pemerintah dengan yang kabinet yang terkesan agak gemuk ini adalah untuk lebih fokus di bidangnya masing-masing. Mungkin mereka lihat dari sisi jumlah, tapi dari sisi struktur kementerian-kementeriannya mereka ramping semua. Justru dulu karena disatu-satukan itu badannya yang obesitas. Orangnya sedikit tapi badannya obesitas. Sekarang orangnya ya sedikit lebih banyak tapi ramping-ramping semua. Sehat-sehat semua gitu loh, berotot semua, bukan yang lamban begitu gitu. Oke. Ada lagi nih Bang Hasan terkait tuntutan mahasiswa, reformasi kepolisian Republik Indonesia harus direformasi secara menyeluruh untuk menghilangkan budaya represif dan meningkatkan profesionalisme. Apa respon pemerintah? Ya reformasi kita dukung, tidak hanya untuk kepolisian tapi untuk keseluruhan kementerian, lembaga, badan dan segala macam. Jadi tidak hanya merujuk ke satu lembaga tapi semua lembaga harus direformasi. Kalau saya diperbaiki lah. Gitu. Oke, sekarang kalau kita berbicara 100 hari, ini udah lebih 100 hari kerja. Ini juga kan disorotin masyarakat. Puas, tidak puas pasti banyak. Ada respon yang positif dan negatif. Kalau pemerintah ngerasa dengan 100 hari ini sudah melakukan apa saja? Pemerintah itu tidak pernah menargetkan angka tertentu untuk 100 hari. Dan tidak ada arahan untuk punya patokan 100 hari. Presiden bilang target kerja kita 5 tahun. 5 tahun itu kita breakdown ke dalam target tahunan. Target tahunan itu kita breakdown juga ke target bulanan. 100 hari ini kan biasanya peringatan kematian. 3 bulan enggak, 4 bulan juga belum. Juga tidak. Tapi oke lah, kita nggak bisa juga melarang orang lain. Tapi kan wajar orang menuntut ya. Harapan besar terhadap pemerintahan baru kan ada pasti Bang. Enggak, buat saya itu nggak apa-apa. Dan angka survei kan menunjukkan itu. Ada 3 survei yang keluar dari Kompas, dari Indikator Politik, dari LSI. Rentangnya 79 sampai 85%. Approval ratingnya untuk pemerintahan selama. Jadi kalau ada yang mendukung, saya rasa sebagian besar masyarakat sekarang mendukung dan optimis. Kita belum bicara tingkat keyakinan, karena tingkat keyakinannya di atas 90%. Itu yang menyebabkan sekarang pemerintah sangat yakin dengan program-program yang dicanangkan dan yang sudah berjalan, sudah mulai berjalan, itu akan mendapatkan dukungan dari pemerintah. Itu juga tambahan energi bagi pemerintah untuk segera merealisasikan janji-janjinya terhadap masyarakat. Gitu. Satu lagi yang juga dibahas, evaluasi makan bergizi gratis. Bagaimana? Jawabannya nanti, ditahan dulu. One on One akan kembali. Usai jeda, sesaat lagi. Masih di One on One bersama saya Dwi Anggia. Pemirsa, kita lanjutkan. Sebelum nanti kita bahas itu Bang Hasan yang menarik juga kabur aja dulu. Pertanyaan saya yang tadi mungkin bisa direspon sedikit terkait ada tuntutan untuk evaluasi makan bergizi gratis. Kalau evaluasinya perbaikan sistem layanan, pemerintah tentu sangat terbuka menerima masukan-masukan. Tapi kalau evaluasi itu artinya harus dihentikan, ini adalah program
program prioritas dan program hasil terbaik cepat yang diusung oleh Presiden Prabowo. Beliau harus menunaikan janjinya. Dan tentu tidak bisa kita meminta Presiden untuk tidak menunaikan janjinya. Ketika dalam proses menepati janji Presiden itu untuk makan bergizi gratis, ada pihak yang mungkin ini gara-gara makan bergizi gratis ada yang kehilangan pekerjaan karena khawatir anggarannya dipakai untuk itu semua, begitu. Itu bagaimana? Kan enggak seperti itu. Faktanya tidak seperti itu. Di Gini, Papua pelajarnya gini Bang, sebentar Bang. Papua pelajar kami nggak mau makan bergizi gratis, kami mau pendidikan gratis. Pendidikannya kan sudah gratis. Tapi faktanya kalau mereka nuntut artinya masih ada kan biaya yang dikeluarkan. Ya pendidikannya kan sudah gratis. Kecuali dia bisa bilang pendidikan yang gratis. Pendidikan kan sudah gratis. Sampai SMA loh pendidikan gratis itu. Ya, kalau memang ngasih gratis berarti mereka nggak akan nuntut. Berarti ada nih hal-hal yang tetap harus dikeluarkan. Biaya-biaya harus dikeluarkan. Biaya pendidikan dasar, menengah itu sudah dialokasikan semua dan semua gratis. Gitu. Jadi kalau ada orang tidak mau menerima makan bergizi gratis nggak apa-apa. Itu hak. Tapi jangan sampai halangi saudara-saudara sebangsanya yang lain yang membutuhkan dan ingin mendapatkan makan bergizi gratis itu jangan sampai dihalang-halangi. Kita ini sudah terlambat. Kita mungkin terlambat lebih dari 100 tahun dari Inggris dalam menjalankan school meal program ini. Kita terlambat 80 tahun dari Jepang. Jepang begitu selesai pulang Perang Dunia Kedua, lulu lantak dia kena bom atom, dia tetapkan ini jadi program nasional. Makan bergizi di sekolah-sekolah. Bahkan dari India, yang kalau kita hitung-hitung income per kapitanya, setengahnya kita. Itu sudah terlambat 30 tahun. Dia ratusan juta anak dikasih makan bergizi gratis di sekolah. Kita kan nggak heran banyak CEO perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan teknologi dunia, mungkin produk makan bergizi gratis 30 tahun yang lalu. Kita baru mulai hari ini. Tapi kita masih punya waktu karena kita mau menyongsong Indonesia Emas 20 tahun. 20 tahun lagi. Tapi sudah sejauh mana ini realisasinya makan bergizi gratis? Karena banyak juga daerah-daerah yang merasa ini belum kebagian nih. Ya kan tahun anggarannya Pak Prabowo baru dimulai 1 Januari tahun 2025. Tanggal 6 sudah kick off makan bergizi gratis. Hari ini mungkin sudah lebih dari 700 satuan pelayanan pemenuhan gizi yang ada di Indonesia dan mungkin sudah melayani lebih dari 1,5 juta masyarakat. Ini secara bertahap setiap minggu kan bertambah, sehingga nanti bisa dicapai total penerima manfaat ini 82 juta penerima manfaat. Itu mulai dari ibu hamil, anak-anak yang balita, prasekolah, anak sekolah sampai anak SMA. Gitu. Kalau ada yang bicara begini nih, saya kembali ini menangkap pesan dari masyarakat ya Bang Hasan, mungkin bisa direspon. Pesan dari masyarakat itu harus dikurasi ya. 1-2 orang, 1-2 kelompok atau masyarakat secara keseluruhan. Kita berbicara mengenai di sosial media yang berbicara banyak. Kami lebih baik mendapatkan pekerjaan deh daripada makan bergizi gratis. Ada itu yang kan, makan bergizi gratis tapi orang tuanya di PHK gitu. Itu kan bukan dua hal yang saling mematikan. Dapat pekerjaan dan makan bergizi gratis bisa jalan dua-duanya. Itu ada kan, yang jangan kami di PHK makan bergizi gratis tapi orang tuanya di PHK. Di PHK karena begitu. Apa? Diberhentikan dari pekerjaannya. Diberhentikan dari pekerjaan gara-gara apa? Gara-gara nggak bisa kerja kah atau gara-gara apa? Masa gara-gara makan bergizi gratis terus ada orang diberhentikan kerja kan? Ini tadi logika yang harus kan harus kita bangun. Bahkan justru di dapur makan bergizi gratis itu menyerap lapangan pekerjaan. Satu dapur itu mungkin menyerap sampai 50 orang. Orang yang bekerja di dapur itu. Belum lagi vendor-vendor yang jadi supplier dapur, vendor telur mungkin, sayur, vendor beras, vendor ikan, vendor ayam, vendor bawang, segala macam. Jadi pemerintah yakin ini malah membuka lapangan pekerjaan. Membuka lapangan pekerjaan. Jadi menurut saya cara berpikir, logika itu harus ditegakkan. Masa iya gara-gara makan bergizi gratis kemudian ada yang kena PHK. Kena PHK mungkin kena urusan lain. Tapi jangan kait-kaitkan dengan program makan bergizi gratis. Kita lanjut ke hashtag kedua nih Bang Hasan. Kabur aja dulu. Bagaimana pula merespon ini? Ini ada bentuk pesimisme dari generasi muda kita yang ngerasa Indonesia udah nggak menjanjikan lagi untuk mereka mencari pekerjaan. Satu, nggak tahu ya apakah benar seperti itu. Banyak juga kemudian yang bikin bahwa ada tadi kita lihat sama-sama tadi ada istri yang
lagi hamil yang harus dibiayai, ada anak yang pendidikan harus dipenuhi segala macam, dan itu nggak mereka bisa dapatkan di tanah air. Saya bisa, mungkin masyarakat juga ngerasa ini gelisah, nih yakin nggak nih Indonesia bisa memenuhi itu? Jadi kan berpikir seperti itu, ini juga jadi sorotan di luar. Tadi soal angka-angka ekonomi kita saya sudah kasih tahu ya, dan itu jauh lebih baik dari banyak negara di dunia. Bahkan ketika keluar dari COVID, mungkin kita salah satu dari Yang 4 atau 3 negara terbaik yang paling cepat pulih dari COVID. Tapi negara tidak pernah menghalang-halangi warga negaranya untuk merantau atau mencari peruntungan di tempat lain. Sebelum ini pun kita mungkin punya jutaan, mungkin hari ini kita punya 9 juta diaspora di luar negeri yang mencari makan, mencari peruntungan, mencari hidup, nggak apa-apa. Tidak pernah dilarang kok. Tidak ada masalah dengan itu. Tidak ada masalah dengan itu kok. Nggak, gitu. Kabur aja dulu, udah kabur nggak usah balik lagi gitu. Nggak seperti itu responnya ya? Iya, kita nggak seperti itu. Jadi kalau mau merantau kan bagus, ya kan? Apalagi kalau sukses di perantauan, kemudian bisa membantu keluarganya di kampung, bisa membantu kampung halamannya, itu jauh lebih bagus. Membangun Indonesia itu nggak harus ada di sini kita. Banyak juga diaspora kita di luar punya kepedulian yang sangat besar terhadap bangsa ini. Dengan networkingnya, dengan kapital yang dia miliki, dengan segala macam yang dia punya, dia membantu Indonesia. Jadi kita bisa berada di mana saja. Penjelasan Anda ini adalah dari orang yang sangat berpikiran positif. Tapi kita nggak bisa menampik juga ada orang berpikiran negatif bahwa Indonesia nggak menjanjikan lagi nih untuk mencari pekerjaan di sini, di tanah air. Peluangnya nggak ada lagi. Pesimis banget gitu loh. Ya, kita kan nggak bisa melarang orang pesimis. Saya hanya bisa menyajikan angka-angka itu loh. Angka-angka supaya bisa berpikir objektif gitu. Kalau pakai emosi itu, hari ini kita kena PHK, karena salah kita bisa nyalahin pemerintah loh. Karena kalau lagi emosi gitu loh. Tapi kalau memang mau merantau nggak apa-apa. Cuman kalau dari pemerintah pesannya, kalau merantau itu sebaiknya ada skill. Supaya bisa juga dapat pekerjaan yang lebih baik di luar negeri. Kalau mau merantau itu harus dengan prosedur. Maksud saya tuh supaya tidak jadi pendatang ilegal. Jangan jadi, karena nanti susah dapat perlindungan. Gitu, akan ada masalah dan segala macam, itu jadi PR lagi gitu. Tapi kalau selama prosedurnya bagus, skillnya ada, niatnya juga merantau untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik, hasil lebih baik, nggak ada yang bisa melarang, termasuk negara nggak bisa melarang. Jadi itu. Kabur aja dulu, why not gitu dong? Kenapa enggak? Silakan kalau memang lebih menjanjikan. Mau merantau gitu. Kalau memang lebih menjanjikan. Ya, sebelum ada hashtag ini pun kita punya 9 juta orang perantau di luar negeri. Nggak ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah dengan Artinya itu. Anda melihat apa? Ada yang sengaja membangunkan hashtag ini untuk membangun pesimisme di masyarakat? Saya yakin tidak beresonansi dengan perasaan publik. Nggak mewakili perasaan publik juga? Tidak mewakili perasaan publik. Tapi cukup banyak berarti ya yang nggak mewakili perasaan publik, tapi gaungnya cukup kuat di sosial media kalau kita perhatikan. Sosial media belum tentu itu mendekati apa yang terjadi di dunia nyata. Jadi sosial media kan apa saja bisa viral, bisa di-create. Orang juga bisa ikut-ikutan setuju. Oh ya setuju, mari kita keluar. Tapi kan belum tentu dia pergi keluar juga. Apakah sampai hari ini kita sudah melihat ada gelombang eksodus dari Indonesia keluar? Jadi Anda nggak yakin bahwa itu ada ya memang kondisi seperti itu gitu ya? Kalau ada yang mau keluar, jangan dilarang. Nggak apa-apa. Silakan pergi aja, kabur aja dulu silakan. Jangan dilarang, jangan dilarang. Kemudian ada lagi nih Bang, yang membuat konten. Ini lagi-lagi kita bicara di sosial media ya. Kita paham bahwa literasi digital masyarakat itu kan masih harus ditingkatkan lagi. Dan ada konten-konten seperti itu akan membangun persepsi di masyarakat. Contoh, di Indonesia untuk fresh graduate syarat mencari pekerjaan minimal usia harus sekian, maksimal sekian. Minimal harus punya pengalaman, misalnya 6 bulan, namanya fresh graduate, gimana harus punya pengalaman? Mungkin itu yang juga mungkin dia ketemu di satu kantor seperti itu, kemudian digeneralisir. Tapi faktanya memang seperti itu, kan? Nggak cuma satu kantor kalau itu banyak contoh-contoh yang hanya dirasakan oleh individu tertentu, kemudian dianggap itu berlaku umum. Kalau kan intinya kan banyak sekali kantor-kantor yang terima fresh graduate, bahkan terima orang magang belum lulus diterima untuk uji coba dulu di kantornya dia. Magang. Kalau untuk bekerja kan ada syaratnya usia maksimum. Ya kalau misalnya dia butuh yang lebih advance itu dia kasih syarat pengalaman. Tapi kalau dia butuh fresh graduate banyak sekali yang butuh. Tapi ini menarik sebenarnya Bang. Apakah tidak terbersit untuk mengevaluasi kalau syarat misalnya pekerjaan umur terutama? Orang yang mau bekerja, ya kemudian harus pengalaman, Anggi nggak bisa masuk TV One. Nggak bisa masuk di pekerjaan sebelumnya juga. Karena kita pasti masuk di pekerjaan pertama itu tanpa pengalaman. Saya juga nggak bisa seperti ini kalau harus punya pengalaman dulu. Saya belum pernah punya pengalaman jadi kepala kantor komunikasi.
Nggak bisa dibandingkan atuh. Kalau begitu kan background politik juga menentukan. Ya Kan? artinya ketika saya juga bekerja dulu di awal-awal Tetap sebagai harus. konsultan politik, nggak ada punya pengalaman jadi konsultan politik juga. Betul. Oke, baik. Selanjutnya ini setelah ribut-ribut kabur aja dulu Indonesia gelap, kemudian Presiden Prabowo melakukan reshuffle di tengah gejolak yang sedang terjadi. Apakah ini bentuk respon dari Presiden atau seperti apa? Nanti kita jawab usai jeda. Iya. Sesaat lagi, One on One akan kembali untuk Anda. Kita kembali di One on One masih bersama Hasan Nasbi, Kepala Komunikasi Presiden. Bang Hasan, ini kita berbicara kemarin ada 2 hashtag ya. Hashtag Indonesia gelap, hashtag kabur aja dulu. Nah di tengah-tengah sepekan terakhir yang lagi bergejolak ini tiba-tiba Presiden melakukan reshuffle. Apakah ini bentuk dari respon aspirasi teman-teman mahasiswa atau memang sudah, kita tahu reshuffle kan hak prerogatif Presiden ya. Apakah memang bertepatan momentumnya atau seperti apa? Kalau anggota kabinet itu siapapun ya, harus siap setiap saat untuk dievaluasi, dan kalau hasil evaluasinya mungkin ya dianggap misalnya harus diganti ya diganti. Jadi ini bukan karena orang tertentu atau momen tertentu, tapi ini lebih kepada kinerja, penilaian Presiden. Jadi kan harus menyamakan apa target-target Presiden. Menteri-menteri ini kan pembantu Presiden. Yang dapat mandat itu Presiden. Yang dapat mandat berkuasa itu Presiden. Kita ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Jadi kalau Presiden bilang, kamu ada tugas lain ya bisa juga. Jadi tidak hanya sekedar evaluasi, tapi dilihat kamu cocok di tempat lain ya, kamu nanti dapat tugas lain ya, tempat ini diisi dari orang lain, itu bisa seperti itu. Kira-kira Presiden akan lakukan evaluasi lagi nggak nih di kabinetnya? Kalau itu keniscayaan. Evaluasi itu sebuah keniscayaan. Dalam waktu dekat? Setiap hari ada evaluasi. Evaluasi yang berujung reshuffle, ya meskipun yang tahu hanya Presiden ya. Ujungnya itu kan ada orang yang berteori dulu 6 bulan kan. Ini baru 4 bulan Presiden sudah lakukan reshuffle. Atau karena mungkin kemarin kan sempat kementerian yang dipimpin itu sempat bergejolak kan, penolakan dari karyawan, dari protes segala macam dari pegawai. Jadi penilaian kan tidak hanya satu aspek. Jadi penilaian Presiden pasti memikirkan segala macam aspek. Jadi tidak bisa hanya sekedar misalnya like and dislike, nggak bisa seperti itu. Atau ada 1-2 masalah, tidak bisa seperti itu. Jadi harus memikirkan secara keseluruhan apakah akan bisa bersama-sama mencapai target yang diinginkan oleh Presiden. Atau apakah orang ini lebih cocok untuk ditempatkan di tugas yang lain. Begitu juga, ini banyak hal yang bisa dipertimbangkan. Jadi kalau menurut saya Presiden hari ini memang harus memikirkan ya target-target beliau. Jadi kalau nggak sama targetnya dengan target Presiden, ya evaluasi pasti akan dilakukan oleh beliau. Nggak seirama, nggak seiring sejalan sama Presiden langsung gitu ya evaluasi ya? Ya banyak hal lah, dan tapi harus menyeluruh. Jadi Presiden tidak mengambil hanya 1 kejadian, 2 kejadian, tapi secara keseluruhan dan dipikirkan ini bisa jalan nggak kira-kira. Oke. Nah, kita bergeser ke tema yang lagi hangat di hari ini, Bang, terkait dengan retreat kepala daerah. Di tengah-tengah himbauan efisiensi pemotongan 300 triliun bahkan. Kalau nggak salah ada 3 tahap ya ini rencananya pemotongannya. Apa? Efisiensinya? Oh bukan, kalau dari APBN itu hanya yang 306. Tidak ada tahap selanjutnya. Kalau informasi yang saya dengar sampai 750 triliun. Jadi gini, yang pertama itu sudah ada dicadangkan di Bendara Umum Negara. Itu tahun 2024, 300 triliun. Dari APBN tahun 2025 kita efisienkan 306 triliun. Ada nanti yang akan menjadi modalnya Danantara itu bersumber dari dividen BUMN. Okay. Jadi bukan dari APBN yang 3.000. Tidak totalnya dari BUMN. Oke, itu clear ya jadinya ya. Nah terakhir, gitu. Di tengah efisiensi retreat yang cukup memakan anggaran banyak ini, gimana jawabannya apa? Enggak, justru ini sangat hemat. Sangat hematnya dari mana? Kita ingin mengawal, di daerah itu punya 1.200 triliun total. Ingin mengawal, ingin mengarahkan, ingin memastikan bahwa 1.200 triliun ini punya dampak di masyarakat. Dan sekarang pemantapan, training diklat yang diperintahkan oleh undang-undang terhadap Mendagri, diperintahkan undang-undang terhadap Lemhanas, kalau dulu tuh ada 2 tuh.
Kemendagri juga harus melakukan diklat, berikan pelatihan, pembinaan kepada pemerintah daerah. Lemhanas juga harus memberikan pemantapan terhadap pemerintah daerah. Sekarang digabung. Oke. Dulu itu biasanya Dengan retret ini jadinya, iya, dengan glamping ini yang dianggap orang buang-buang anggaran. Enggak. Kemendagri itu dulu diklatnya 2 minggu. Oke. Lemhanas itu diklatnya 1 bulan. Oke. Sekarang dua-duanya digabung. Kemendagri bekerja sama dengan Lemhanas, diklatnya 7 hari. Oke. Jadi ini jauh lebih efisien. Lebih efisien. Jauh lebih efisien. Oke, baik. Terima kasih Kepala Komunikasi Presiden Bang Hasan Nazmi. Terima kasih atas waktunya. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita perbincangkan tadi memberikan penjelasan yang semoga menjawab pertanyaan dari para masyarakat. Jadi nggak ada salah paham lagi. Oke, terima kasih. Selamat malam Bang Hasan. Terima kasih. Kita akan jumpa lagi pemirsa di One on One pekan depan. Saya Dwi Anggia. Selamat malam. Sampai jumpa.